Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqwal ladzi tasaruna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang terindah yang senantiasa terucap dari lisan-lisan orang-orang yang beriman kecuali kata-kata memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian setinggi-tingginya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala bentuk ketinggian dan kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat, nama-nama yang terbaik, yang nama-nama itu menunjukkan bahwa inilah sifat-sifat Allah yang dipenuhi dengan kebaikan dan kesempurnaan. Kalau manusia mungkin bisa baik, tapi manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau manusia itu dikatakan bahwa dia itu alim, dia itu mengetahui, itu hanya dari beberapa bagian ilmu, ya, tidak semua ilmu dia pahami. Makanya ada ahli di bidang ini, ahli di bidang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala tentang sifat al-alim, Allah itu Maha mengetahui, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, segala sesuatu. Bahkan tidak cuma yang nampak, yang tidak nampak pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengetahui nanti akhirnya itu akan seperti apa, gitu ya. Makanya kalau manusia itu hanya dia mengetahui itu setelah ada tesis, ya, setelah dia meneliti, ya, ada penelitian yang panjang, baru kemudian memberikan kesimpulan dan dia mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh tesis, ya, al-alimnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Makanya kalau hari ini dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia di neraka atau di surga. Ketika Allah menetapkan seperti itu, maka melekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuan. Maka Allah tahu kenapa orang ini nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Karena Allah itu tahu perjalanan manusia dia, orang ini itu memang dia itu nanti di dalam perjalanan itu tidak pernah menuju kepada yang namanya kebaikan, menuju ke dalam jannah, ya. Makanya di sinilah yang ditakdirkan, ditetapkan. Maka apakah di sini ada keadilan? Ada keadilan, karena Allah itu Maha mengetahui. Makanya kalau kemudian manusia itu berpikir tentang takdir itu, kemudian Allah itu masih diletakkan sebagaimana makhluk, maka kita pasti akan protes dengan takdir. Tapi ketika kita mendudukan Allah itu adalah sebagai Al-Khaliq, sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai Maha kesempurnaan, maka kita pun akan menerima, ya, akan menerima segala hal yang sudah Allah tetapkan, termasuk rezeki kita, ya. Rezeki yang ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan karena Allah tahu. Kenapa disempitkan? Karena Allah mengerti. Kenapa dilapangkan? Allah juga paham. Makanya marilah, karena Maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini adalah menjadi manusia itu harus tunduk tanpa syarat, taat tanpa tapi, ya. Jadi ketundukan kita itu tanpa syarat, ya.
dan ketaatan kita itu tanpa tapi. Ya, maka tunduk mutlak seorang mukmin, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Tidak parsial-parsial, sebagian-sebagian, tidak. Kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya. Tidak cuma fisik kita, bahkan nyawa kita pun harus kita tundukkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disitulah ada puncak zarwatus sanamih, ketika orang-orang itu mau mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang jiwa itu sangat berat untuk dikasihkan, ya, dihadiahkan ini, ya. Maka hadiah yang terbaik yang Allah terima kepada seorang mukmin itu adalah ketika sudah pada puncaknya, itu pada jiwa. Shalawat serta salam mari senantiasa kita limpahkan kepada panutan yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihannya, ya, dengan segala kebaikannya, dan Allah itu menyiapkan betul, ya, ketika Allah ini ingin mengutus seorang hamba yang menjadi nanti pembawa risalah, maka Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyiapkan dengan segala kebaikan-kebaikan yang diletakkan pada dirinya. Makanya para ulama bersepakat seorang nabi itu tidak ada kekurangan, ya, tidak ada kekurangan, ya. Makanya kalau kita dapati Rasulullah SAW itu tidak ada kekurangan. Kalau seandainya ada kemudian sifat-sifat yang melekat kekurangan itu, kemudian Allah tegur dan Allah perbaiki. Makanya adanya pembelahan dada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan. Ya, kemudian berkaitan dengan surah Abasa, ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bagaimana kemudian ketika Rasulullah berpaling, ya, maka kemudian Allah ini menegur Rasulullah SAW. Ya, nah inilah ada teguran ketika ada kelalaian, maka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memperbaiki. Cuma memang ada orang-orang munafik, ya, bahkan dulu ada di zaman para sahabat itu ada seorang munafik, setiap kali sholat itu membaca surah Abasa wa tawalla setiap sholat. Tapi bacaan orang ini itu dalam rangka menghina Rasulullah Muhammad SAW. Itu, ya. Makanya ada orang-orang yang sengaja membaca Al-Quran itu dalam rangka menghinakan, ya, bukan dalam rangka mengagungkan, tapi sebagaimana seorang munafik ini, ya. Makanya para ulama itu sepakat bahwa dia itu adalah golongan dari munafikun, ya, yang telah kemudian walaupun lisannya itu membaca ayat Al-Quran, tapi tujuannya adalah dalam rangka menghancurkan Islam itu sendiri, ya, melalui ayat itu yang sebetulnya tafsirnya pun tidak sesuai dengan angan-angan dia, gitu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bicara fenomena, ya, kita akan bicara fenomena dulu, ya, fenomena yang terjadi hari ini. Masya Allah, ya, fenomena yang kemarin mungkin viral di stasiun, bukan di stasiun, di YouTube dan di beberapa media sosial. Ada seorang dokter spesialis kandungan, kemudian dia mendapati ada seorang anak perempuan yang usianya masih sangat belia, umur 10 tahun, ternyata sudah melakukan hubungan selayaknya seorang suami dan istri, ya. Makanya beliau sampai ngelus dada, ini betul-betul harus perhatian orang tua, ya. Kemudian yang menjadi miris lagi, ya, saya melihat itu yang menjadi miris itu seorang dokter itu mengatakan, ketika aku wawancarai, kemudian saya dekati dia dengan pendekatan ala anak-anak, kemudian mengaku betul tentang memang sudah melakukan. Tapi kebiasaannya yang sudah terjadi, bahkan kalau kita baca bagaimana kemudian seorang psikolog dan lain sebagainya, ini justru dia mengalami sangat luar biasa, aneh sekali. Karena biasanya anak-anak seperti itu nanti akan mengalami trauma. Tapi ketika ditanya anak-anak seperti ini, pengalaman apa yang
karena dia khawatir nanti dia trauma sampai besar. Tapi apa? Jawaban ini yang sangat kemudian menohok hari ini jiwa-jiwa kita semuanya. Dia mengatakan, aku mendapat ini adalah pengalaman pertama yang sangat mengasyikkan. Wah, ini kan luar biasa sudah. Dan ini mungkin fenomena gunung es. Ini satu anak yang kedapatan. Tapi bagaimana kemudian mungkin di bawahnya sudah banyak anak-anak yang kemudian terkena dampak-dampak yang seperti ini. Ya, kemarin saya tidak sengaja juga ada anak yang usianya lebih belia lagi, karena anak ini baru usia 8 tahun, anak laki-laki. Tapi gelagatnya karena biasa dia menggunakan HP, kemudian dia mengkonsumsi film-film dewasa, ya, yang HP itu dipinjami temannya dan seterusnya. Bahkan kemudian tingkah laku dia itu sudah menunjukkan keanehan-keanehan. Ya, nah ini adalah satu fenomena yang sangat menyedihkan. Ya, nah bicara tentang parenting ini, ya, tentang bagaimana kita pendidikan hari ini, kalau kita dapati biasanya kalau ada seminar tentang parenting, tentang pendidikan itu ya, yang datang itu mayoritas ibu-ibu gitu ya. Mayoritas ibu-ibu ya. Yang datang kan biasanya ibu-ibu yang semangat ya, parenting dari ustadzah siapa, dari mungkin ahli psikolog siapa dan seterusnya itu ya. Padahal kalau kita baca di dalam ayat Al-Qur'an, ya, bacaan di dalam ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang pendidikan, pasti Allah Subhanahu wa taala itu bicara laki-laki. Coba Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang Ismail yang begitu luar biasa, bahkan kemudian menjadi contoh toladan yang subhanallah, ya, kalau kita dapatkan teladan yang sungguh luar biasa, baik sekali. Kita dapati siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian kita dapati juga ada Yusuf alaihissalam, ya, dengan saudara-saudaranya, maka kita akan dapati siapa yang Allah munculkan? Yakub alaihissalam. Ya, Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian ketika ada seorang wanita, Maryam, ya, Maryam, yang bahkan kemudian Maryam ini adalah wanita yang sangat terhormat, yang sampai karena saking terhormatnya Maryam ini sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menitipkan ruh ke dalam rahimnya. Yang orang tuanya ini kemudian menazarkan, ya, Maryam ini menjadi muharraran, ya, menjadi seorang rahib, ya, seorang rahib atau penjaga Baitul Maqdis pada saat itu. Karena puncak penghambaan pada saat itu di zaman Bani Israel itu adalah menjadi rahib, gitu ya. Setelah datang Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, sungguh setelah aku datang ini kerahiban itu dihilangkan, dan puncak dari penghambaan itu apa? Al jihadu fi sabilillah, itu ya. Jadi puncaknya itu jihad fi sabilillah. Itu juga kita temui adalah Imran, ya, ada Imran. Dan ada pendidikan yang masya Allah luar biasa, bahkan sampai hari ini menjadi ikonik pendidikan, yaitu tentang siapa? Luqman al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Ini ya. Ini yang Allah soroti. Makanya sebetulnya ketika bicara parenting ini, bicara pendidikan ini adalah Allah itu bicara laki-laki. Ya, bicara laki-laki. Bahkan ketika bicara keluarga sebetulnya adalah bicara tentang laki-laki. Karena apa? Seorang laki-laki ini adalah seorang yang akan membawa bahtera. Kemana sih kehidupan, ya, kehidupan keluarga itu akan dibawa, itu adalah pada laki-laki, bukan pada perempuan. Ya, maka saya dapati, ya, saya banyak sekali koleksi buku tentang parenting, ya, tentang pendidikan ini. Ya, salah satunya ada, saya ngambil di Basic Islamic Parenting ini, yang ditulis oleh Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA. Ini Ustadz dari anak saya di Boyolali, ya, beliau aktif penulis, ya, beliau hidup di Madinah sangat lama untuk menggali tentang bagaimana
mendidik anak. Ya, maka di tempat anak saya sekolah itu tidak ada hukuman, ya, tidak ada hukuman. Jadi pesantren anak saya itu ora ono, cah hukum itu ora ono gitu ya. Ditimbulkan kesadaran. Ya. Ya nanti konsekuensinya ketika sudah melanggar besar ya itu konsekuensi antum harus keluar gitu ya, seperti itu. Ya. Dan ini banyak sekali dicatat di sini ya. Tapi yang pokok nanti yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah menjadi lelaki Luqman Al-Hakim atau menjadi lelaki Luqmanul Hakim. Ya. Ini adalah buku saya punya tapi dibawa anak ya. Sudah saya baca tapi kemarin mau saya ambil, wah tak cari-cari enggak ada. Istri saya nelpon anak, "Dek, bukune itu dibawa ya." Ya, katanya dibawa ini sedang dibaca katanya. Ya. Ini ditulis oleh Andriano Rusfi ya. Ini adalah beliau itu salah seorang psikolog ya, juga pimpinan redaksi majalah Umi ya. Kalau dulu mungkin era-era 80 90 itu kita sangat mengenal, sangat mafhum dengan majalah Umi ya. Majalah yang bertahan sampai 32 tahun ini ya, majalah ini luar biasa. Dan tumbang kemarin 2018 ya. Yang hampir semuanya majalah itu tumbang. Termasuk saya itu menjadi agen Wonosobo, majalah Arisalah juga tumbang. Ya, majalahnya sudah tumbang. Karena adanya gadget itu menjadikan banyak sekali hari ini bacaan-bacaan itu gulung tikar gitu ya, enggak bisa bangkit gitu ya. Lah ini ya. Termasuk majalah Umi ini ya, majalah Umi. Ya, di dalam mukadimahnya ini beliau itu mencatat ini yang menjadi miris bagi diri kita ya. Beliau Ustadz Andriano Rusfi itu menuliskan dalam mukadimahnya itu adalah kejadian ada seorang ibu ini mewakili golongan keluarga berpendidikan, karena ibu ini secara tingkat pendidikan adalah S2, bahkan beliau itu menjadi asisten dosen sudah ya, punya anak 3 ya, usianya itu yaitu 5 tahun, 3 tahun dan 9 bulan itu ya anaknya ya. Tapi yang terjadi apa? Ternyata pada saat itu kemudian beliau itu berencana membunuh semua anaknya. Di sore hari beliau berencana, saya akan membunuh anak saya semuanya, dari yang paling kecil dulu yang 9 bulan karena masih kecil itu ba'da asar dieksekusi, didekap dengan bantal sampai dia tidak bisa bernafas dan meninggal. Baru yang kedua yang umur 3 tahun ya, umur 3 tahun eksekusi yang kedua dibekap juga, tapi ini ada perlawanan karena sudah usianya 3 tahun dan dia juga meninggal. Yang menjadi kemudian catatan sangat sedih, beliau ini juga menyampaikan, anak saya menjelang maghrib sekitar jam 5-an itu mobil jemputan TPA itu ya, atau Taman Pendidikan Al-Quran itu datang, anak itu pulang itu ya. Kemudian anak ini minta makan, ibunya masih menyediakan makanan. Kemudian anak ini mengatakan, "Mi, nanti saya diajari ya, gitu ya, karena saya disuruh untuk menyelesaikan ini, nanti diajari ya ba'da maghrib." Ibunya mengangguk, cuma mengangguk lemas, karena dia mengatakan, "Sore ini saya harus mengeksekusi juga." Maka setelah dia makan, dia dibawa ke kamar. Kemudian anak ini yang usia 5 tahun itu dieksekusi juga, dieksekusi dan perlawannya panjang karena sudah usia 5 tahun dan dia meninggal. Ya, suaminya pulang besok, ya, dilihat kok sepi, ya, rumah sepi, gitu ya. Dilihat di kamar itu, masya Allah, ternyata yang ada semua anak-anaknya sudah meninggal. Di antara marah, di antara kecewa dan lain sebagainya yang
menggeliat di dalam dadanya, ya. Kemudian ibu ini ditangkap, ya. Salah satunya yang kemudian menjadi tim untuk mencari faktanya ini adalah yaitu si penulis buku ini, ya, Ustadz Andrian Nuruswi. Dan saya yang sangat mengagetkan itu justru beliau menyampaikan, ya, saya ini menjadi wanita yang tidak mampu nanti, daripada nanti saya tidak bisa mengantarkan anak-anak saya menjadi solih, ya, maka mumpung dia belum ada dosa, maka saya bunuh terlebih dahulu. Ya, ini kan miris sekali, ya, miris sekali. Ya, kemudian setelah ditanya-tanya ternyata memang ada pengalaman kehidupan masa lampau, ya, kehidupan masa lampaunya. Yaitu beliau ini adalah seorang anak yang senantiasa dibanding-bandingkan dengan yang lainnya, ya. Sehingga kalau umpamanya dia itu dapat nilai A, gitu ya, nilai A, karena dibandingkan, oh kamu kok nilainya tidak seperti itu sampai dia dapat A. Ketika datang ke tempat ibunya, kemudian mengatakan, ya kamu dapat A, tapi kan A-nya cuma 1, sementara teman kamu itu A-nya 4. Terus seperti itu sampai kemudian masuk dalam dirinya itu senantiasa mengatakan, saya ini anak yang gagal. Termasuk ketika dia menjadi seorang ibu itu, dia mengatakan, saya itu ibu yang gagal. Makanya saya tidak mungkin bisa menghantarkan anak saya itu menjadi soleh, ya, menjadi soleh. Makanya saya eksekusi. Ini adalah mewakili dari orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik. Kemudian kejadian lagi ditulis juga, ini mewakili pendidikan-pendidikan yang bawah itu, ya, karena ini memang seorang yang ekonominya rendah, ya. Beda dengan yang pertama tadi yang saya contohkan. Ini dari keluarga yang berpendidikan, bahkan orang tuanya itu kaya raya, ya, berpendidikan tinggi, tapi itu kasusnya, ya. Kemudian dari yang kejadian yang kedua adalah sama seorang ibu itu mau mengeksekusi 3 anaknya, tapi baru terlaksana 1, yang meninggal 1. Ketika ditanya itu, kenapa? Saya cuma ingin disayang suami. Karena saya mentok, saya itu biar disayang suami itu seperti apa, ya. Makanya kemudian beliau, ya, Ustaz Andrian ini kemudian menulis buku tentang menjadi lelaki Luqmanul Hakim. Ternyata apa? Rata-rata hari ini kemudian ibu itu berdiri sendiri di dalam mendidik anak-anaknya, itu, ya. Kan banyak orang tua itu hari ini ketika ditanya pendidikan itu, ya, ya lah wis kan ibu sing nang omah sing ngurusi, gitu, ya. Lah ini, ya. Itu sering sekali terlontar seperti itu, ya, terlontar seperti itu. Padahal kalau kita bicara pendidikan tadi, saya menyampaikan setiap ada di dalam Al-Qur'an kata-kata atau contoh pendidik pasti kita dapati laki-laki, ya, kita dapati laki-laki, ya. Maka bagaimana kemudian hari ini justru peran laki-laki inilah yang kemudian jauh sekali dari keinginan Al-Quran itu sendiri, ya. Makanya kemudian di Indonesia itu ada penelitian adalah krisis bapak, gitu, ya. Indonesia itu krisis bapak, ya. Rata-rata hari ini di Indonesia itu adalah mereka itu mengalami krisis bapak. Makanya banyak orang yang diberikan rasa tidak memiliki jadi sifat kebapaan yang sesungguhnya. Makanya banyak orang yang gampang ketika menentukan, ya, ketika ditanya, seorang bapak itu kan komandan. Mosok komandan ada perang, piye keng yo nganune? Piye yo? Ndak nganu. Yo engko dhisik jal tak pikir seperti ndak. Seorang bapak itu pikir, iya, tidak. Seperti itu, ya. Karena apa? Dia punya logika. Sementara ibu ini adalah orang yang berperasaan. Makanya orang yang berperasaan itu tidak bisa. Orang berperasaan kok dikatakan iya dan tidak, ya di tengah-tengah, wong perasaan, ya, yang dia perasaan. Makanya kan orang-orang berperasaan pasti nunggu apa? Biasanya dia mencari jalan tengah, kan? Jalan tengah. Justru sekarang di Indonesia itu jalan tengah, ya, jalan tengah. Coba kalau ada jelek, ya, kan banyak orang yang mengatakan, sing penting aku ora melu-melu urusan kuwi, gitu, ya. Ya.
Di dalam Islam tidak ada seperti itu. Justru dalam Islam itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan ada kezaliman yang kemudian mengatakan saya tidak ikut campur tangan lho, saya ora ikut-ikut, ya ora kono, ya ora tengen ra kiwa, gitu ya. Itu menjadi apa? Setan bisu dia. Ya. Dan ini yang biasa diambil apa? Adalah bapak. Makanya kalau kita lihat bagaimana kemudian pendidikan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan adalah ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan awal. Memang pendidikan awal ini adalah ibu. Tapi setelah itu kemudian kita dapati, didiklah anak kamu renang, naik kuda, memanah. Ini olahraga siapa? Semuanya ini olahraga bapak. Renang, naik kuda, memanah. Maknanya apa? Setelah dia balik ini, maka dia itu adalah dibentuk karakter oleh bapaknya. Ya, bagaimana kemudian bapaknya itu adalah mengambil peran untuk mendidik menjadi karakter. Nek masalah kedekatan tidak apa-apa. Wong anak itu memang kadang-kadang diberikan kedekatan kepada ibunya dan seterusnya. Cuma memang kemudian bapak ini berperan bagaimana kemudian membentuk karakter, ya, karakter kepada si anak ini. Ya, nah kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, ya, bicara tentang al-hikmah ini, nanti kita akan bicara dulu tentang al-hikmah, ya. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Gitu ya, tentang hikmah. Dan ini ternyata melekat di dalam Luqmanul Hakim, ya. Makanya ini dalam surah Luqman ayat yang ke-12 Allah mengatakan walaqad atainal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, itu ya. Dan sungguh walaqad, ya, walaqad, dan sungguh ataina, telah kami berikan al-hikmah, yaitu hikmah kepada siapa? Luqman. Jadi Luqman ini melekat. Allah ini memberikan di dalam surah itu, surah Luqman, kemudian Luqman itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Jadi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman ini adalah hikmah. Makanya ketika bicara tentang pendidikan hari ini, banyak orang kemudian makanya kan SDIT Luqmanul Hakim, gitu ya. Banyak sekali ya. Kalau bicara tentang pendidikan banyak sekali. Ya, makanya enggak ada ya SDIT Fir'aun, itu kayaknya enggak ada ya. SDIT kemudian Musailamah al-Kadzdzab itu tidak ada ya, itu ya. Karena rata-rata adalah bagaimana, karena memang beliau ini adalah diberi hikmah, ya, diberi hikmah. Nah, kita akan bicara tentang hikmah, ya. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah urusan yang lebih tinggi daripada ilmu. Ya, hikmah itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya hikmah itu adalah seperti cara mengelola, dan ilmu itu adalah konten olahan, atau ilmu itu bahan baku, hikmah itu adalah cara meraciknya. Ya, hikmah itu cara meraciknya. Makanya kalau dikatakan bahwa hikmah ini adalah akan didapatkan dengan perjalanan yang jauh. Tidak cuma baca 1-2 buku kemudian orang ini diberi hikmah. Tidak kemudian orang ini berumah tangga 1-2 tahun langsung diberikan hikmah. Panjang, ini panjang. Sebagaimana Luqman al-Hakim ini adalah pendidikan panjang. Dan dikatakan bahwa keluarga itu dibangun itu yang paling banyak itu justru pada seni. Lah ini ya, pada seni. Seni itu ya pada hikmah itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian hari ini kemudian
mungkin berilmu, bagaimana seorang chef bahkan wis tingkat dunia mungkin ya, atau tingkat nasional lah kalau kita ya, tingkat nasional, kemudian dia membuat masakan yang itu katakan ini masakan istimewa sekali, tapi belum tentu dalam mulut orang-orang tertentu itu kemudian menjadi pas, ya, menjadi pas. Dan inilah yang kemudian hari ini yang menjadi pas itu adalah pada hikmah itu tadi. Makanya bagaimana kemudian keluarga ini tidak kemudian serta-merta bahwa kita ini hari ini kemudian mengambil dalil, kemudian kita baca di depan istri kita, anak kita selesai. Tidak seperti itu. Itu ya. Kadang-kadang kan sekarang ada ya, ketika kan banyak sekali ketika seorang suami kemudian dia mendapat dalil, kemudian dia membaca dalil, ya, kamu itu harus taat tunduk bahwa suami ini adalah menjadi, ya, bahkan kalau seandainya manusia seorang wanita itu diboleh sujud, maka dia harus sujud kepada suaminya. Wah, ini ya, makanya suaminya itu seolah-olah bahwa dia itu sudah ya di atas raja kan. Wah, kalau boleh sujud kok ya, seperti itu ya. Apakah selesai? Tidak. Bahkan kemudian banyak orang-orang, bahkan orang pesantren, orang lulusan mungkin sampai ke luar negeri. Maka banyak yang kemudian ternyata dia itu tidak bisa kemudian bagaimana kemudian menyajikan di dalam keluarganya itu, ya, bahkan ada keluarga-keluarga yang bahkan fikih tentang tentang maisha itu kadang-kadang belum dia pahami. Ternyata banyak lulusan luar negeri ternyata hidupnya itu dia malah menggantungkan kepada istrinya. Maaf ya, menggantungkan kepada istrinya. Istrinya yang pontang-panting kerja itu ya, apalah dia asik, umpamanya dia dengan alasan bahwa dia itu adalah akan memikirkan umat, ya. Kemudian dia itu hanya sekedar, ya, dia kan tidak paham. Padahal apa? Bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, kalau ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka ini ditafsir, ya, oleh ahli mufassirin, ya, Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsir Al-Qurtubinya, ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, beliau mengatakan apa sih makna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya. Beliau menyampaikan makna qawam, pemimpin, ya, makna qawam pemimpin itu adalah, ya, ini beliau menyampaikan makna al-qawam ini adalah memberikan rasa nyaman kepada pasangan yang ada di rumahnya, ya, memberikan nyaman itu kan nanti kita bicara kenyamanan itu kan panjang sekali itu ya, kenyamanan, ya. Makanya nyaman itu kan tidak hanya sekedar kemudian dia nyaman secara batiniah, ya, fisiknya juga nyaman dan seterusnya. Maka sampai-sampai kalau kita membaca di dalam umpamanya ada Tufatul Arus, ya, buku pranikah ini, pranikah. Saya itu punya biasanya kalau Ramadan itu saya ngumpulkan anak-anak yang domondo itu sama pulang pas liburan, saya biasanya kemudian memberikan kepada anak-anak ini, saya mengambil buku Tufatul Arus gitu ya, buku pranikah, ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak ini bagaimana kemudian dia mempersiapkan menjadi ibu yang baik, ya, menjadi suami juga suami yang betul-betul baik seperti itu, ya. Nah, ini adalah kenyamanan itu sampai disebutkan bahwa kenyamanan itu sampai kemudian dikatakan bahwa dia itu karena seorang wanita ini adalah orang yang kemudian dia harus menutup auratnya, maka kemudian untuk kenyamanan dia harus privasi. Yang namanya orang kan tidak mungkin tidak berjemur, maka dia harus berjemur. Maka paling enggak rumah itu disiapkan ada tamannya, ya, coba ya, seperti itu ya. Maknanya memberikan kenyamanan itu sampai seperti itu. Bahkan kemudian Al-Qurtubi itu sampai mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak
permintaan istrinya. Wah, itu ya, itu nyaman ini. Mas, kalung. Maka apa? Yo, ayo, gitu ya, seperti itu, ya. Ya. Kemudian ketika dilihat bahwa istrinya itu sudah mulai tidak nyaman, ya maka bagaimana dia memberikan kenyamanan? Oh, mungkin nyamannya dia adalah di ayam geprek, gitu ya, seperti itu. Ya, lah ini ya, berikan kenyamanan. Ya, makanya sampai dikatakan memang diambil, ya. Coba antum cari ada dalil enggak yang Rasulullah itu pernah menolak permintaan dari istri-istrinya, gitu ya. Lah ini ya, ini ternyata tidak ada, ya. Ketika ada kemudian surah yang kemudian mengatakan istri-istrinya itu pada saat itu minta naik, kan minta ya, ada dalam ayat Al-Quran itu istri-istrinya itu minta naik, dinaikkan ya uang belanjanya, ya, karena kalau lihat banyak ya ket biyen-biyen kok selawe wae padahal yo jenenge minyak wis munda, beras sing maune 7.000 dadi 15. Gitu ya. Yuk gitu ya. Makanya Aisyah itu mengatakan yuk kita datang kepada Rasulullah, yo di grade-nya dinaikkan sedikit gitu. Pada saat itu apa? Rasulullah itu tidak jawab apa-apa. Karena memang tidak mampu dan Rasulullah itu tidak menolak apa-apa dan Rasulullah itu diam. Kecuali yang jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya jangan engkau membebani Rasulullah SAW dengan beban yang beliau tidak mampu. Apakah kamu memilih untuk kemudian diceraikan? Makanya siapa sih yang mau diceraikan Rasulullah SAW? Tidak ada. Ya, maknanya memang seperti itu ya. Lainnya. Makanya kalau dikatakan bahwa kalau dikatakan al-qawam itu adalah sebagaimana pilar, dikatakan ini, dikatakan qawam itu kan sebagaimana pilar ini, pilar ya, rumah itu kan ada pilar-pilarnya. Itu ya, makanya ada ungkapan lelaki setegar pilar, gitu ya, setegar pilar. Dan kita lihat pilar itu semuanya itu tertopang ke dalam pilar. Ya, semuanya itu tertopang pada pilar. Lihat ya, bahkan kalau masjid ini ada kubahnya seperti ini, maka tertumbuh kepada pilar. Ada atap ya yang begitu tebal juga pada pilar. Jendela juga pada pilar dan seterusnya. Ya, lah inilah. Makanya segala sesuatu itu sebetulnya apa? Ini hari ini itu terletak kepada suami. Maka suami itu tidak ada suami baper, suami cengeng, suami mas piye mas, mana SPP anak-anak, yuk nangis bareng yuk, ya nangis bareng gitu ya, seperti itu ya. Lah ini ya memang itu sudah menjadi kewajiban seorang suami. Bagaimana kemudian dia itu memang ketika al-qawam itu ya seperti itu. Makanya ketika orang nikah, bahkan kalau seandainya itu fikih nikah yang kemudian memang berjalan yang paling ideal dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ya, yang paling ideal itu memang sebelum nikah. Nanti ketika kemudian dia nikah itu memang sudah menyiapkan ini rumahnya buat kamu ya, ini di sini dan ada kenyamanan, itu ada tamannya, ada rooftopnya, bahkan mungkin ada ya daripada kan kalau kamu renang di luar kan tidak mungkin kan, ya renangnya di rumah seperti itu ya. Idealnya ya. Walaupun yang namanya manusia, kemudian kita berpikir ya, jenenge menungso ya, apa maning wong Indonesia itu kan ya memang orang yang sangat bisa diberikan adab penyesuaian itu ya. Makanya kalau ibu-ibu hari ini lu mas kayak mau lu ngaji kolam renang di jal, ya. Wong kita ini memang kadang-kadang menjadi seorang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyesuaikan ketidaknyamanan itu ya. Makanya kalau di rumah kadang-kadang ya rumahnya belum ada tamannya, ya cuma beli lukisan taman itu ya lah ini ya. Bayangno wae itu membayangkan saja itu ya, membayangkan ya PP ndenge nang jobos diluk gitu ya, membayangkan itu taman itu ya lah ini ya. Itu nah ini ya. Maknanya dalam satu sisi juga ya Rasulullah juga mengatakan kan nanti ada ya memang ideal sekali itu ya. Tapi apakah kita hari ini dapati ada lelaki, mungkin alhamdulillah ya kalau jenengan itu ada wanita yang mendapati bapak-bapaknya ideal, masya Allah
ya belum nikah saya sudah disampaikan itu nanti mobil yang kira-kira nyaman buat jenengan nanti apa jeng itu umpamanya ya seperti itu. Ya kayaknya Pajero lah Mas. Ya sudah Pajero ya nanti yang sport. Nah ini ya tipe rumahnya mau seperti apa itu ya. Nah ini ya mungkin itu alhamdulillah ya. Koyo-koyone itu hanya Kaisang saja kalau bisa. Ya lah ini ya rata-rata sekarang yo kadang-kadang ya ketika ditanya suami jenengan kerjanya apa Mbak? Ya kontraktor, ngontrak terus Mas kan biyen gitu ya. Ora tahu tuku dhewek, kontrak rono, kontrak rene seperti itu ya. Lah ini. Ya, itu ketidaknyamanan. Tapi ini ya itu harus diterima kan, harus diterima. Tapi kembali lagi bahwa tadi lelaki itu harus seperti pilar. Bagaimana dia mengatur anaknya, mengatur keluarganya, mengatur segalanya itu adalah ini si suami. Kalau urusan mengatur rumah tangga, mengatur ternyata urusan mengatur, ya ini ternyata para ulama kita sudah bicara ya. Urusan mengatur ternyata tata letak rumah itu memang ternyata diserahkan kepada ibu. Ya, kenapa? Karena yang paling banyak di rumah itu ibu. Itu ya. Ya, lah ini ya. Wong suami itu anane metu kok ngatur-ngatur. Wah, ora cocok. Tapi koyone nek aku mandangke ora nyepeti moto lho Mas. Alah wis pokoke nang kono gitu. Padahal yang di rumah dia. Istri kan di rumah banyak di rumah. Ya sudah, makanya monggo coba yang paling nyaman buat antum itu piye Mi? Yang paling nyaman itu ya. Lah ini ya. Oh ngono ya ndak, walaupun bagi saya itu jane lah polora tepate karena saya pernah belajar tentang desain. Ya, sementara kue atau belajar apa-apa ngatur itu namanya. Karena yang di rumah itu adalah memang istri, ya istri. Sampai ulama seperti itu. Karena memberikan kenyamanan tadi. Ya, memberikan kenyamanan. Ya. Dan ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kembali lagi bahwa nanti seorang wanita itu ya ini jangan kemudian ini juga menjadi pelajaran bagi yang laki-laki ya. Tadi ya karena tadi pilar itu ya menjadi pilar, kemudian seorang lelaki itu mendapati kalau seorang istri, ada seorang istri itu jangan jenengan itu kemudian hari ini mengatakan bahwa yang namanya hidup hari ini rumah tangga apalagi sesama aktivis ngaji sama itu kudune hidupnya sangat sederhana. Wis ora ono mesin cuci ya, ora ono ya pokoknya tidak ada apa-apa ya. Padahal apa? Kita lihat bagaimana kemudian di dalam Sirah An-Nabawi ya kita akan mendapati yaitu ketika ada Fatimah binti Qais ya, Fatimah binti Qais itu pernah dilamar oleh 3 orang ya, Fatimah binti Qais ini pernah dilamar oleh 3 orang. Yang pertama yang melamar itu adalah Muawiyah ya jadi pertama dilamar oleh Muawiyah, kemudian Abu Jaham, yang ketiga itu adalah Usamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa kepada Fatimah binti Qais, kamu jangan nikah sama Muawiyah, karena Muawiyah ini adalah lelaki yang miskin dan kamu tidak bisa hidup dengan kemiskinan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan Abu Jaham? Kamu jangan hidup sama Abu Jaham, karena Abu Jaham ini tongkatnya tidak pernah diletakkan. Maknanya apa? Dia lelaki yang kasar, yang keras. Dan ini ada wanita yang tidak bisa hidup di lingkungan wanita yang keras. Lah, kemudian Rasulullah mengatakan, lah yang cocok itu adalah Usamah. Maknanya apa? Para ulama kemudian menyampaikan bahwa memang ada wanita-wanita itu sampai dikatakan kalau mau menikahi wanita harus dilihat latar belakangnya. Kalau ada seorang wanita itu hidupnya sejak di rumah ya, yang namanya bapaknya Masya Allah itu ya, bapaknya itu ya, anaknya umpamanya Pak Bi ya mbok kolo-kolo nggih
kita keluar, langsung bapaknya oke, gitu ya, langsung pergi ya ke resto gitu ya, seperti itu. Di situ dia sudah tidak pernah nyuci ya, lah ini ya, bahkan tidak pernah nyapu karena semuanya sudah pakai sedotan dan seterusnya, itu ya, lah ini ya. Kemudian yang satu ini ada, masya Allah, wanita yang sangat sederhana ya, orang tuanya kemudian ketika bapaknya mbok kolo-kolo tobi ya, mbok kolo-kolo ke jajal makan di luar, makan kok yo tak aduk ning omah, yo anane jangan kuban rese ya, itu paling mending ya, wis ora apa-apa ya, keluar dik-dik pakai apa, pakai meri ya pakai meri ya, Grand 800 gitu ya. Tingguni sampai orang yang melihat, masya Allah, dolim sekali dia terhadap sepeda motor ya, karena ditunggangi sak keluarga kasih bane ya, melembek itu ya, seperti itu. Etek, cari keliling, kok orang mandek tobi, gosek sedilik, cari mie ayam yang 5 ribuan ya, sementara sekarang sudah rata-rata. Nah ini ya, cari sampai nemu betul gitu ya. Nah ini ada orang seperti itu. Makanya kemudian dikatakan para ulama siapa? Maka jangan kamu paksakan, jangan kemudian ketika menikah kemudian mengatakan itu loh, mbok kamu itu ngaca itu loh, hidupnya itu bisa sederhana apa tidak seperti kamu itu. Padahal latar belakang. Makanya tadi Rasulullah itu melihat ya Fatimah binti Qais ini karena kehidupannya dari keluarga, makanya jangan sama Muawiyah. Ya kan banyak sahabat yang lain, sahabiah yang lain itu suaminya itu ya Allah itu ya. Kan ada sahabat Rasulullah itu yang bajunya itu punya satu tok, ya, itu cuma punya satu. Makanya ketika Umar bin Khattab itu akan datang ini, ndak usah wae Amirul Mukminin, jenengan itu mbok usah tenggen kula lah. Paling nanti yang terjadi ya drama ya, terjadi drama jenengan itu mau nggak sedih, ora saya mampir. Ternyata betul, dia mampir itu, kemudian dia mengatakan tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ternyata bajunya itu gantian sama istrinya. Itu ada. Itu ya. Maknanya apa? Memang ada orang-orang yang bisa ya. Makanya itulah ini kepada tadi saya mengatakan topangan ya, kehidupan rumah tangga itu adalah kepada bagaimana suami ini ya, suami. Ya, yang menentukan arah di dalam apa? Di dalam rumah tangga ini ya. Bahkan saya mendapati juga di sini bagaimana kemudian yang membuat ya, bahkan di sana katakan tanpa visi ya, ini ya, satu keluarga yang tanpa visi itu ayah bunda itu akan melalui hari-hari rumah tangga dengan sekenanya. Maknanya apa? Siapa yang hari ini membuat itu adalah bagaimana kemudian suami, visi keluarga kita itu mau kemana. Makanya tidak asal gelundung, rumah itu asal gelundung, keluarganya asal gelundung gitu ya. Makanya hari ini ada keluarga TikToker itu ya, lah ini ya, sang keluarga joget-joget nang pinggir jalan, joget-joget seperti itu kan banyak sekarang itu ya. Ini ya, tidak punya bagaimana visinya, visi tentang keluarga dia. Ya, makanya saya menyampaikan lagi bagaimana kemudian pilar ini, seorang suami ini adalah penentu sekali, adalah tadi suami. Makanya ini baru awal tadi saya sampaikan bagaimana kemudian wanita ini yang tega membunuh sampai kenapa? Karena tempat curhat seorang istri itu tidak bisa didapatkan. Bahkan sampai ya kita dapati ya, saya mencatat perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu memang banyak sisi ya, banyak sisi. Ya, saya mencatat di sini tentang bagaimana volume otak saja ini ya. Ini nanti volume otak seorang pria ini adalah 1.100 sampai 1.350 gram. Sementara wanita ini hanya 850 ya, sampai 1.000 sekitar ya, 1.000. Jadi volume otak itu sudah berbeda. Makanya sampai dikatakan suami seorang bapak dengan seorang ibu atau suami istri itu adalah sebagaimana kalau suami itu adalah seperti mobil
yang ber-cc besar, ya, cc-nya besar, tapi dia itu cuma dibebani dengan beban yang sedikit. Sementara istri itu adalah mobil yang cc-nya kecil, tapi apa-apa diangkut, wabih diangkut. Makanya kalau tidak sering-sering dia diservis, maka apa? Yang terjadi rusak, stres. Seperti itu. Karena apa? Karena istri itu pola pikir istri, pola pikir suami itu adalah, nek kita bisa lihat di komputer itu seperti file. Jadi ditoto, ada file D, file C sebagai program, file D, ya nanti mungkin ada, kalau kita membuat di situ ada tulisan-tulisan ngaji, mungkin kemudian file E-nya ono MP3 dan sebagainya, sehingga ketika buka itu penak. Itu adalah pola pikir laki-laki itu seperti itu. Jadi ada file-filenya. Makanya urusan kantor tidak dibawa ke rumah. Ya. Urusan di luar tidak dibawa, itu laki-laki bisa ada file-file. Tapi yang namanya ibu itu seperti lapangan luas, ndak ada garisnya. Kalau ada mobil masuk, itu dia tuh muter, ndak berhenti. Berhentinya kapan? Ketika dia curhat. Diling-iling itu. Ibu-ibu itu kalau dia berhenti itu kalau dia sudah bisa curhat. Ya, curhat. Ya, ngomong. Makanya ibu-ibu kan dikasih verbal yang lebih banyak. Makanya kalau dia curhat, itu baru dia selesai. Karena KB yang namanya ibu itu semuanya itu penting, tidak ada yang tidak penting. Oh, pokoknya penting gitu ya. Pak, penting loh, penting teman-teman. Penting gitu ya. Ya, urusan dapur penting, urusan anak sekolah penting, semuanya penting. Padahal seorang laki-laki ini tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang kemudian mampu untuk berlama-lama mendengarkan. Sayangnya seperti itu. Ya ini. Padahal wanita itu adalah berhentinya itu kalau sudah dia curhat. Dan ini yang menjadi sangat luar biasa bagaimana Rasulullah. Maka teladan kita kan Rasulullah. Rasulullah itu namanya pilotok. Pilotok itu adalah Rasulullah itu membiasakan diri sebelum tidur itu ngobrol sama istrinya, ngobrol sing receh-receh. Orang ngobrol itu penting-penting. Bagaimana pasukan musuh yang akan menyerang? Enggak, sing receh-receh itu ya, cerita itu ya. Karena apa? Kebiasaan wanita itu karena semuanya penting, yang kemarin sudah diceritakan lagi. Itu ya, karena dia itu memang lupa dengan apa, karena menganggap semuanya penting. Saya mendengar koyo wis 70 jigit. Dia itu merasa bahwa itu baru sekali, gitu ya. Makanya Rasulullah itu sampai kemudian mendengarkan semua ya. Itu ya, itu hebatnya Rasulullah SAW itu ya. Itu sampai di dalam riwayat seperti itu. Rasulullah itu membiasakan kalau sebelum tidur itu mendengarkan cerita bareng, cerita ngomong, mendengarkan itu ya. Pernah itu Aisyah itu bercerita tentang tipe keluarga itu panjang lebar, yo itu receh-receh itu. Ini panjang lebar. Rasulullah tidak apa kecuali mendengarkan. Ya ngangguk kan itu ya. Ora nek suami jenengan kan mendengarkan tapi karo ngerok. Ya mendengarkan apa turu. Nah ini mendengarkan. Dan saya punya buku bilik-bilik rumah tangga Rasulullah SAW itu ya. Bilik-bilik itu ya. Bukunya segini ini. Bagaimana hidup dengan istri-istrinya itu seperti apa polanya itu ya. Mas Awa ini buku ini menarik sekali sama anak-anaknya itu ya. Saya baca itu. Ya, Rasulullah SAW ini adalah seorang yang kemudian beliau ini bahkan jadwal keseharian Rasul, salah satunya kalau pagi hari dia datang nyamperi semua istrinya setelah beliau itu kemudian sholat syuruk, kemudian beliau ini keliling, kemudian beliau ini kemudian nyambangi istri-istrinya dan istri-istrinya itu didengarkan. Tadi semalam ditanya-tanya, oh cerita Rasulullah mendengarkan. Itu ya, nah ini ya, padahal itu berapa itu? 9 istrinya coba yang terkumpul, ya. Oh, ora gatal kupingnya itu, nek suami ini jenengan itu, mendengarkan satu, bisa cepet. Satu, bisa maling 9 itu. Itu dari 9 itu didengarkan semuanya coba, keliling lagi,
Bagaimana tadi malam Umi? Itu dengarkan lagi, dengarkan. Pokoknya gini. Oh, semuanya penting kan, sing receh-receh ini penting. Ya, seperti itu. Terus itu ya. Nanti malam harinya lagi coba. Sore hari itu, coba. Rasulullah itu mendengarkan. Ya, makanya Dr. Aisyah Dahlan itu sampai mengatakan bahwa bahkan seorang wanita itu ketika verbalnya itu belum tercukupi, maka dia itu kesulitan untuk tidur, gitu ya. Jadi wanita itu kalau verbalnya itu belum tersalurkan itu sulitan tidur. Makanya jenengan lihat istrinya itu sulitan tidur, mbok nyeneni aku. Mbok jajal nyeneni ben yo merem suwe glintang-glinting kowe. Ya siap tak senenane. Nah ini ya, itu wanita ya. Makanya itu tadi ya, beban yang begitu besar. Ya, sayangnya orang-orang yang di luar itu sampai tadi ada beberapa orang bahkan sampai ada orang yang usaha bunuh diri. Ada seorang wanita itu usaha bunuh diri, padahal anak-anaknya itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang di pondok itu, sampai ibunya ketika mengatakan apa? Saya itu tidak ada tempat curhat. Ketika saya kepada suami itu tidak kemudian memberikan, ya cukup mendengarkan. Bahkan ada seorang itu dikatakan suami saya itu yang kerjanya di luar, ya bahkan ada beberapa hari baru pulang. Tapi sayangnya ketika di rumah, itu yang menjengkelkan saya itu ketika beliau pulang itu tidak bagaimana kemudian segera dia dengan keluarganya, tapi beliau itu tetap pada alat kerjanya, HP-nya, laptopnya. Bahkan ketika saya dekati, ketika dia di dalam, dia keluar, dia lagi asik, saya keluar, dia ke dalam. Itu yang paling jengkeli itu. Sampai mengatakan seperti itu. Ya. Makanya wanita-wanita yang mungkin seperti tadi, seperti gunung es yang bunuh diri, kenapa? Karena dia itu mungkin pengalaman dia dulu dibandingkan memang ada, tapi kemudian ada orang yang mendapatkan suami yang kemudian memahami, dan dia itu kemudian tadi sebagaimana Rasulullah SAW mendengarkan keluhannya, kalau bisa kemudian dia ya memberikan, karena tadi berhentinya pikiran itu mubeng ya, berhentinya itu ketika curhat gitu. Makanya nih istri jenengan curhat itu lagi berhenti. Itu lagi berhenti. Wah, mesin ini panas banget sih. Overhead. Ini ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Makanya kemudian disinilah didapati bahwa curhat itu ketika tidak tersalurkan, makanya kemudian banyak orang-orang, para wanita itu kemudian mencari curhatan keluar. Makanya jangan marah seorang suami ketika pancen ember ya ini ya. Mbok ada pala wis begeran nang njaba gitu. Karena memang mungkin kesalahan kita sebagai suami kemudian tidak kemudian cukup mendengarkan itu selesai kok. Seorang istri itu kan tidak butuh solusi kan. Butuhnya curhat. Itu butuhnya curhat. Betul, saya ini kadang-kadang, maaf Bapak Ibu, saya ini kadang-kadang didatangi orang yang punya masalah problematika kadang-kadang yo urusannya saya itu kadang-kadang dianggap cok ngerukyah kemudian. Tapi yang saya dapati kebanyakan orang itu dia itu punya masalah dengan psikisnya. Kalau dia sudah curhat kemudian saya tanggapi, kemudian saya kadang-kadang ambil ayat dan seterusnya. Isu-isu alhamdulillah nih kompon nganu mboten saged ngono pun saged dilem, padahal saya ndak ngruyah apa-apa, saya cuma dengarkan dia itu ya, seperti itu. Lah ini ya. Makanya itu kasusnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya bagaimana hari ini seorang suami itu tadi menjadi pilar, bagaimana kemudian dia itu bisa betul-betul hari ini mengayomi istrinya, anak-anaknya, seperti itu ya. Jangan hari ini kemudian kesalahan itu, karena yang sering didapati itu adalah memang kebanyakan orang laki-laki hari ini menyalahkan ketika anaknya nakal, kemudian tadi priki to mbok niku lho senang omah kok ya ora iso didik itu. Padahal itu kalau sudah besar kasusnya itu adalah pada bapak. Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan, maka anak-anak itu adalah ada tiga tingkatan di dalam mendidik anak-anak. Yang pertama adalah masa balita. Masa anak-anak itu jadikan dia itu tawanan. Jadikan dia itu raja.
Jadikan dia raja. Jenenge gen cilik itu jadi raja. Makanya ketika masih kecil, anak itu masih kecil, jadikan raja. Wong dia itu belum bisa berpikir kok, njaluk selentik, ya peting barang gitu. ya sudah, ya oke. Kadang ibunya ya bapak-bapak kon dadi jaran ya oke, rapopo seperti itu ya. Karena dia sedang jadi raja. Kalau dia sudah masa ya kalau dalam Islam itu kan cuma ada 2 masa ya, 2 masa ya peralihan dari anak kemudian menuju dewasa. Tapi di sini ketika mumayyiz, ya, mulai mumayyiz dia, ya, mulai memahami, maka jadikan dia tawanan, gitu ya. Maka anak-anak di usia sudah SD paling enggak kelas 3, kelas 4, nanti sampai SMP itu dia jadikan tawanan. Maka apa isinya dia? Tawanan, kerja, nyapu, ya dirikati sebenarnya. Karena sedang membentuk ini. Bapaknya itu membentuk. Kamu itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Karena dia jadi tawanan. Kalau yang sudah usia dewasa, jadikan dia mitra. Hari ini banyak orang yang kemudian hari ini justru ketika karena kesalahan mendidik tadi tidak membiasakan ketika dia masa dia jadi tawanan ini justru dia dibebaskan. Makanya dia kemudian sudah kelajuk, dewasa kemudian baru orang tuanya itu marah-marah, yo nglawan wong wis gede kok. Gelute Pak, dibangun ini. Seperti itu kan. Nah, ini ya. Makanya jadikan dia mitra. Piye to Mas? Ya jangan dipikir keputusannya nan Mas, wong Mas wis dewasa dan seterusnya. Mbak kan wis dewasa toh Mbak. Coba dipikir dan seterusnya. Itu jadi mitra. Bahkan ini akrab, kemudian dia itu bercerita, dia itu sudah, walaupun sebetulnya keputusan itu di tangan kita, cuma bagaimana kemudian kita itu menarik, apakah dia bisa memutuskan. Kemudian piye nek mane abi karo umi ki koyo iki piye Mas, jadi fikir koyo-koyo nih gitu. Walaupun dia kadang-kadang namanya muda dia itu menolak itu belum tentu menolak betul loh. Ini karena memang itu masa-masa kalau dalam psikologi ada masa penolakan ya. Anak itu kan ada masa penolakan. Udah kasih nolak itu ya, nolak seperti itu. Tapi hakikatnya kemudian dia itu juga berpikir. Ya, makanya inilah ada 3 tingkatan itu ya. Makanya di sinilah tadi kalau jadi raja itu masih bagiannya ibu-ibu karena tawanan itu jenengi sipir kan kudune kan gagah sipir imbis. Nah ini ya, sipir itu bapak ya. Ayo ya seperti itu lah ini ya. Nah ini ya. Makanya ini adalah hari ini jatahnya peran bapak itu diambil. Jangan dibiarkan. Ya, mengambil jatahnya bapak. Ya. Ini ya, bagaimana hari ini pendidikan karena tadi fenomena hari ini ternyata kita hari ini tidak bisa menyodorkan pendidikan anak-anak kita itu hanya kepada pendidikan umum hari ini, Masya Allah. Sekarang itu kurikulum kita itu kurikulum amburadul yang sudah sehingga hasilnya hari ini ya seperti tadi. Anak-anak yang Masya Allah ya. Ya, ini prihatin Mbak Diri. Kalau tidak dari rumah tangga kita ini, mau dari mana lagi? Kalau hari ini kita menyerahkan, tidak mungkin. Sampai kalau kita pondok pesantren itu sebetulnya kalau kita menyerahkan enggak, itu tetap keluarga itu yang membentuk. Ya, yang membentuk. Ya, bagaimana kemudian arahan selanjutnya itu tetap keluarga itu bagian penting, ya, bagian penting. Makanya tetap walaupun anak itu di pondok, namanya pengontrolan, pengawasan itu tetap bagaimana ya rumah tangga itu tetap harus ada di dalamnya. Ya, nah ini ya. Nah, mudah-mudahan ini yang sementara ya kalau kita baca di dalam buku itu di dalam mukadimahnya ya, baru di dalam mukadimahnya. Mudah-mudahan kita semuanya sedikit hal yang bisa kita ambil. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi bisa kita saling curhat, saling bicara bagaimana kemudian pola asuh yang terbaik. Yang ini pola asuh yang terbaik itu adalah pola asuh Rasulullah Muhammad SAW ya, yang hari ini banyak orang-orang, makanya saya membaca di dalam surah Luqman itu ya, Allah itu mengatakan bahkan tentang hikmah dulu Allah menceritakan, bahkan sampai ada orang-orang yang hari ini mencibir. Kalau dikala coba dibaca lagi tentang surah ini ya, surah Luqman itu, saya baru ngeh itu, kemudian ada orang-orang yang mencibir. Sekarang kan banyak kan pendidikan pendidikan Rasulullah itu kan pendidikan masa onta. Kita ini sudah masa modern gitu ya. Banyak orang itu ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi di dalam ayat itu. Dan kembalinya kepada Luqmanul Hakim. Ternyata pendidikan yang terbaik kembali kepada Luqmanul Hakim karena diterangkan kenapa
Luqman itu dijuluki dengan Al-Hakim karena ayat yang ke-13 yang kemudian ya beliau berkomitmen dengan ayat itu. Ya, lah ini ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak kita semua yang di sini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan proses keluarga kita. Ibu-ibu kemudian diberikan keistiqomahan untuk membesarkan anak-anaknya, terus mendampingi suami sehingga suami antum ini adalah menjadi suami-suami yang terbaik. Ini saja dari kami, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.